Oke, selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa statistik farmasi. Jadi kali ini kita akan memperdalam kembali mengenai materi yang sebelumnya tentang korelasi dan analisis regresi. Jadi di sini juga diberikan contoh-contoh pengerjaan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang korelasi produk momen. Jadi nanti tujuannya yaitu melakukan uji korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan satu variabel lainnya, di mana data yang dianalisis harus berupa data yang berskala interval ataupun rasio, jadi data kuantitatif. Sini ada masalah yang akan kita analisis. Yang pertama adalah apakah ada korelasi yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa. Artinya kalau positif, ketika motivasi belajar semakin tinggi, maka prestasi belajar juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Jadi kita akan melihat hubungan atau pengaruh antara variabel pengalaman kerja dengan produktivitas kerja. Artinya, apakah benar ketika seseorang yang semakin berpengalaman dalam bekerja, dia akan semakin baik produktivitas kerjanya, atau kebalikannya, semakin dia lama berpengalaman dalam bekerja, maka produktivitasnya akan semakin menurun. Nah, disinilah kita akan menguji dengan korelasi produk momen. Nah, ini adalah sebuah kasusnya. Jadi ada data tentang motivasi belajar mahasiswa dan prestasi belajarnya. Jadi kita melakukan penilaian tentang motivasi belajar dengan nilainya ini responden pertama yaitu motivasi belajarnya bernilai 58 dan dia mendapatkan IPK atau prestasi belajarnya yaitu 3,54 seperti itu. Jadi 58 ini bisa jadi kita buat kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan, mungkin berupa perspektif seperti itu. Misalnya satu adalah dia sangat termotivasi, dua dia termotivasi saja, tiga tidak termotivasi, ataupun empat sangat tidak termotivasi. Kemudian dari beberapa variabel pertanyaan itu kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan maka akan diperoleh variabel tentang motivasi belajar. Yang di sini nanti akan dibandingkan dengan apakah ada pengaruhnya dengan prestasi belajar. Dalam hal ini kita menggunakan IPK dari mahasiswa tersebut. Seperti itu. Nah, kita menggunakan alfa atau tingkat signifikasi 5%. Nah, langkah-langkah dalam menganalisisnya kita menggunakan SPSS. Ini kalian bisa ikuti prosedur langkah-langkahnya dengan menginputkan data dalam SPSS. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menggunakan menu Analyze, Correlate, Divariate. Seperti itu. Karena kita menguji dua variabel, makanya divariate. Masukkan data X dan Y tersebut ke dalam kotak variabel. Kemudian yang kita gunakan adalah korelasi Pearson. Jadi di sini ada tiga koefisien korelasi, ada Pearson, Kendall-Stau, dan Spearman. Dan ini ada perbedaannya. Ketika datanya berupa data kuantitatif, maka kita menggunakannya adalah korelasi Pearson. Kemudian bagian lainnya biarkan saja mengikuti standar atau default-nya. Seperti itu. Kemudian kita continue. Kemudian di sini kita akan menginterpretasikan dari output-nya. Jadi di sini terdapat output deskriptif statistik. Jadi kita lihat bahwa rata-rata motivasi belajar dari 26 mahasiswa yang kita jadikan sampel yaitu bernilai 54,07. Sedangkan prestasi belajarnya ataupun rata-rata IPK-nya yaitu 3,29. Nah, ini penjelasan tentang tabel deskriptif statistik. Nah, inilah output dari hasil nilai korelasi seperti itu. Nah, di sini kita akan melihatnya adalah dari nilai ini 0,397 ini. Nah, inilah adalah nilai R atau nilai
hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Seperti itu. Jadi hubungannya adalah bernilai 0,397. Kalau kalau yang satu ini apa? Ini adalah hubungan antara motivasi belajar dengan motivasi belajar. Ya, pasti nilainya adalah satu. Karena dengan dirinya sendiri. Kita kan ingin melihat hubungan dengan yang lain seperti itu. Nah, yang nilai yang di sini pasti akan sama dengan nilai yang di sini. Karena yang kalau di sini, yang di sini adalah motivasi belajar dengan prestasi belajar, sedangkan ini prestasi belajar dengan motivasi belajar, ya kebalikannya. Nah, kemudian ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini artinya mengatakan bahwa eh, korelasi itu signifikan pada alfa 5%. Atau bisa juga dilihat dari nilai sig-nya. Jadi nilai sig-nya di bawah dari 5%. Artinya memang dia berpengaruh signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi angka koefisien korelasinya itu sebesar 0,397 dengan nilai p-value atau sig to tail-nya yaitu 0,045. Nah, di sini kita mempunyai hipotesis uji H0 dan H1 di sini. Nah, H0 adalah tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Sedangkan H1 ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Kemudian karena di sini pun tidak ada tanda negatif, artinya dia korelasi positif. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa karena nilai p-value-nya kurang dari alfa sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang positif. Jadi tandanya ini adalah positif. Ada hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Ya, kemudian ini ada latihan. Nah, ini kalian bisa mencoba di SPSS untuk data pengalaman kerja dan produktivitas karyawan di bulan September 2008. Jadi ini di sini ada data lama pengalaman kerja masing-masing karyawan, kemudian berapa penilaian tentang produktivitas kerja dia dalam per hari. Jadi yang 5 tahun dia mempunyai produktivitas kerja bernilai 58. Dan yang responden kedua dia sudah 7 tahun bekerja, dia produktivitas kerjanya 45. Nah, di sini kita akan melihat deskriptif statistiknya, rata-rata pengalaman kerjanya bagaimana untuk keseluruhan sampel data maupun produktivitas karyawannya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana hubungannya. Apakah hubungannya positif, negatif, dan bagaimana tingkat keeratan hubungannya tersebut dengan melakukan uji analisis korelasi Pearson. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.